Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membacakan dan juga menjelaskan materi tentang IC NE555 dengan PowerPoint, dan juga kami ingin menjelaskan rangkaian LED flip-flop yang sudah kami buat menggunakan PowerPoint, simulasi Proteus, dan juga nanti ada beberapa video dan foto rangkaian nyatanya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nabila Hesdi Nurdin dari Prodi D3 Teknik Elektronika di Universitas Negeri Malang, NIM 20532528415, dan ini teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Narendra Andarian Yudhistira, NIM 20532528416 dari Prodi D3 Teknik Elektronika dari Universitas Negeri Malang. Dan yang pertama, kami akan menjelaskan tentang materi IC NE555 terlebih dahulu dengan PowerPoint yang sudah kami persiapkan. Mengenal IC NE555. Nah, ini gambar komponennya, mempunyai 8 kaki yang nanti akan dijelaskan di slide berikut ya. Pertama, dalam pembuatan sebuah integrated circuit atau IC adalah bahan semikonduktor. Silikon merupakan bahan semikonduktor yang paling sering digunakan. Fungsi IC atau integrated circuit. Fungsi dari komponen IC sangatlah bermacam-macam tergantung komponen penyusunnya. Tetapi IC dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu IC linear dan IC digital. Fungsi IC linear yang pertama penguat daya, 2 penguat operasional OPMP, 3 penguat sinyal, 4 penguat sinyal mikro, 5 penguat RF, IV, dan lain-lain. Fungsi IC digital itu gerbang logika, flip-flop, timer, counter, clock. Apa itu IC NE55? IC timer atau IC pewaktu adalah jenis IC yang digunakan untuk berbagai rangkaian elektronika yang memerlukan fungsi pewaktu dan multivibrator di dalamnya. Beberapa rangkaian yang memerlukan IC timer diantaranya seperti waveform, generator, frekuensi meter yang digital, counter, dan lain sebagainya. IC ini didesain dan diciptakan oleh Hans R. Chamberlain pada tahun 1970 dan diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Zach Knightis. IC NE55 ini digunakan untuk timer pewaktu dengan operasi rangkaian monostable dan pulsa generator pembantu pulsa dengan operasi rangkaian unstable. Selain itu dapat juga digunakan sebagai pin delay generator dan sequential timing. IC NE55 ini memiliki 8 pin yang tiap kakinya memiliki konfigurasi yang berbeda-beda. Cara kerja, bagian trigger berfungsi memberikan trigger atau perintah ke IC 555 sebagai tanda proses timer dimulai. Bagian threshold biasanya diberi kapasitor dan resistor variabel untuk kecepatan waktu on off agar dapat diatur sesuai keinginan. Spesifikasi IC 555: 1. Tegangan masukan atau catur daya 4.5 atau 15 V. Besaran arus untuk 5 VDC 3 atau 6 MA 3. Besaran arus untuk 15 VDC 10 atau 15 MA 4. Maksimum output arus 200 MA 5. Daya 600 MW 6. Suhu kerja antara 0 sampai 70 derajat Celcius. Berikut fungsi setiap pin IC NE55. Kaki 1 yaitu terminal ground atau terminal negatif sumber tegangan DC. Kaki 2 terminal trigger pemicu digunakan untuk memicu output menjadi high. Kondisi high akan terjadi apabila level tegangan pada kaki trigger ini berubah dari high menuju ke yang lebih kecil dari 1/3 VCC. Kaki ketiga itu out. Keluaran selama pewaktuan, keluaran berada pada lebih dari VCC. Kaki 4 reset, terminal reset. Apabila kaki 4 digroundkan, output IC akan menjadi rendah dan menyebabkan perangkat ini menjadi off. Kaki 5 itu count, terminal control voltage, pengatur tegangan, memungkinkan untuk mengakses. Kaki 6 itu threshold, digunakan untuk membuat output menjadi low, menentukan akhir pewaktuan. Pewaktuan berakhir jika V threshold di bawah 2/3 VCC. Kaki 7 terminal discharge. Pada saat output low, impedansi kaki 7 adalah low, sedangkan pada saat output high, impedansi kaki 7 adalah high. Disambungkan ke kondensator. Waktu pembuangan muatan kondensator. Menentukan interval pewaktuan. Kaki 8 VCC, terminal positif sumber tegangan DC sekitar 4,5 atau 16 volt. Dan sekian, terima kasih untuk penjelasan PowerPoint yang pertama, dan akan dilanjut dengan PowerPoint yang kedua, yaitu rangkaian LED flip-flop yang sudah dipersiapkan.
Presentasi LED flip-flop. Berikut ini adalah foto-foto rangkaian output satu LED flip-flop yang sudah saya buat. Dan ini skema di Proteusnya. Dan ini rangkaian 2 LED flip-flop nyata yang sudah saya buat juga. Dan ini skema untuk di Proteusnya. Bahan-bahan yang diperlukan: IC NE555 dan project board, 1 buah IC NE555, 1 buah project board. Kapasitor, yaitu kapasitor 10 UF LED, 1 buah LED. Resistor 10K ohm, 1 buah. Resistor 100K ohm, 1 buah. Resistor 220 ohm, 1 buah. Jumper, kabel jumper secukupnya. Baterai dan konektor, baterai 9 volt dan konektor baterai. Project board. Yang kedua itu ada IC NE55. Penggunaan IC ini sering juga digunakan sebagai IC untuk jam, tapi pada rangkaian yang saya buat, IC NE55 ini berfungsi untuk pengendali lampu flip-flop. 2. Resistor yang dipakai dalam rangkaian ini berbeda-beda ukurannya, yaitu 10K ohm, 100K ohm, dan 220 ohm. Di rangkaian ini, resistor berfungsi sebagai kecepatan waktu on atau off-nya. 3. Kapasitor 10 UF yang digunakan ini dihubungkan kutub negatif ke kaki 1 IC NE555 yang dimaksud untuk terhubung ke terminal ground atau negatif sumber tegangan DC, dan kutub positif ke kaki 2 IC NE555 yang dimaksud untuk sebagai pemicu output menjadi high. Dan fungsi kapasitor di rangkaian LED flip-flop ini nantinya digunakan akan berpengaruh pada penyalaan lampunya. 4. LED atau light emitting diode. Lampu LED tersebut akan menyala secara bergantian selang waktu tertentu, tergantung tegangan resistor dan kapasitor yang digunakan. 5. Jumper ini digunakan untuk menghubungkan jalur dari pin satu ke pin lainnya atau sesuai dengan skema yang telah dibuat. 6. Baterai dan konektor. Baterai 9 volt yang dipakai tegangannya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, dan untuk menghidupkan atau menyalakan rangkaian ini harus dihubungkan terlebih dahulu pada baterai atau power supply. Tata cara membuat rangkaian LED flip-flop dengan IC NE555. 1. Letakkan IC NE555 secara horizontal atau menyamping pada project board, dan di samping buletan itu menandakan kaki 1 berada di bawah pembatas tengah breadboard. 2. Hubungkan kaki 8 ke plus dan kaki 1 ke min dengan menghubungkan kabel jumper. 3. Hubungkan kaki 8 menuju kaki 4 serta kaki 2 menuju kaki 6 dengan jumper. 4. Lalu ambil resistor 10K ohm dan tetapkan antara kaki 7 dan 8 IC 555. Cari lubang yang masih kosong dan letaknya lurus dengan kaki IC. 5. Dan resistor 100K ohm hubungkan antara kaki 2 dan kaki 7, dan kapasitor 10 UF hubungkan dengan kaki 2 kutub plus dan kaki 1 kutub min. 6. Setelah itu ambil LED dan resistor 220 ohm 1 buah. Hubungkan kaki 3 dengan jumper ke lubang yang agak menjauh dari IC, kemudian susun seperti skematik. Dan pada rangkaian 2 LED ambil LED dan resistor 220 ohm 2 buah, lalu hubungkan ke kaki 3 dengan jumper ke lubang yang agak menjauh dari IC. 7. Lalu untuk rangkaian 1 output LED resistor pertama dari ujung jumper menuju ke lubang di kolom kosong, kemudian di kolom yang sama ditancapkan anoda dari LED nomor 1. Katoda LED nomor 1 dihubungkan ke kutub min dari power line. 8. Jika pada rangkaian 2 LED kedap-kedip flip-flop, resistor pertama dari ujung jumper menuju ke lubang di kolom kosong. Kemudian di yang lubang kosong di kolom sama ditancapkan anoda dari LED nomor 1. Katoda LED nomor 1 dihubungkan ke kutub negatif dari project board. Sedangkan resistor kedua ditancapkan pada breadboard positif dan ujung satunya menuju lubang pada kolom kosong di tengah. Selanjutnya, anoda LED yang kedua ditancapkan satu kolom dengan resistor tadi, dan katoda dari LED nomor 2 menuju ke ujung kabel jumper. Yang ke-9, sambungkan baterai yang sudah dipasangkan konektor ke project board. Kabel hitam baterai dipasangkan ke kutub negatif dari project board, dan kabel merah baterai dipasangkan ke kutub positif dari project board.
10. Setelah tersambung LED akan menyala secara bergantian atau flip-flop, baik rangkaian output 1 LED maupun rangkaian 2 LED kedap-kedip flip-flop. Cara kerja rangkaian LED timer ini, rangkaian ini memiliki dua komponen timing, yaitu resistor dan kapasitor. Di sini kita dapat merubah durasi waktu yang kita inginkan dengan mengubah nilai dari kedua komponen tersebut, atau resistornya bisa diganti dengan variabel resistor atau potensiometer, yang nilai resistansinya dapat diubah-ubah. Untuk menyalakan atau menghidupkan dari rangkaian timer sebagai multivibrator monostereo, yang artinya satu atau mono dan stabil, yang dimana kondisi awal standby pada kondisi low atau high selama selang waktu tertentu setelah dipicu. Menyalakan pin pemicu tersebut harus dihubungkan terlebih dahulu pada baterai atau power supply 9 volt. Cara kerja rangkaian ini dengan memanfaat pengisian dan pengosongan dari komponen kapasitor sebagai delay timer. Dan di rangkaian output 1 LED, ketika rangkaian mendapatkan tegangan 9 volt, maka LED 1 akan menyala, kemudian akan berganti mati ke mati flip-flop. Dan kalau rangkaian 2 LED saling berkedap-kedip flip-flop juga, ketika rangkaian ini mendapat tegangan 9 volt, maka LED 1 akan menyala. Kemudian dari bagian threshold akan menentukan akhir pewaktuan tersebut, maka LED 1 akan mati dan LED 2 akan menyala sebagai awal dimulainya pengaturan waktu. Setelah beberapa saat yang telah ditentukan berapa lamanya, maka LED 2 akan mati dan LED 1 kembali menyala. Lamanya LED 2 menyala tergantung pada nilai kapasitansi kapasitor dan nilai resistansi resistor yang digunakan. Rangkaian LED berkedip ini biasanya merupakan rangkaian dasar bagi pendenyut pulsa pada rangkaian jam digital. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia simulasi Proteus rangkaian 1 LED flip-flopnya. Komponen yang dipakai itu ada baterai, kapasitor, LED merah, LED kuning, IC NE555, dan resistor. Tata caranya pembuatannya sama seperti rangkaian nyata, bedanya ini hanya di software Proteus, dan tata caranya seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh teman saya. Dan setelah kita pencet play, lampu LED merah akan menyala dan mati seperti rangkaian 1 output LED flip-flop yang sesuai dengan judulnya. Nah, ini dia rangkaian nyata output 1 LED flip-flop yang tata caranya sudah dijelaskan oleh teman saya dengan PowerPoint tadi. Sebelum disimulasikan, konektor baterai kabel hitam dihubungkan ke kutub negatif project board dan kabel merah dihubungkan ke kutub positif project board. Lalu LED merah akan berkedap-kedip atau flip-flop seperti sesuai dengan judul rangkaian. Selanjutnya ini dia simulasi Proteus 2 LED flip-flop yang tata cara pembuatannya sama seperti 1 LED flip-flop yang tadi. Bedanya di sini ditambahkan resistor 220 ohm dan juga LED aktif berwarna kuning di bagian power yang nantinya kalau dipencet play seperti ini akan berkedap-kedip secara bergantian lampunya yang disebut flip-flop. Dan terakhir, ini adalah rangkaian nyata 2 LED flip-flop yang tadi tata caranya sama seperti tadi. Dinyalakan dulu. Konektor kabelnya dihubungkan ke project board dan dia akan berkedap-kedip sesuai tadi sama di skema Proteus pun sesuai, tata cara pembuatannya pun sesuai sama. Ini kalau dilihat dari dekat, dia akan berkedap-kedip atau flip-flop. Rangkaian ini adalah akhir dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.